Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andara Tairasti. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Plato. Plato merupakan salah satu filsuf dari Athena. Ia lahir pada sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tahun 374 sebelum Masehi di Athena, dan ia meninggal pada usia 80 tahun, dan ia berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filsuf. Ia juga pandai menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Pandangan yang mendalam dan abstrak sekaligus dapat melukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Plato merupakan keturunan raja terakhir di Athena yang disenangi oleh rakyat-rakyat Athena karena perkataan dan kebijakan Plato yang membuat rakyat-rakyat Athena merasa nyaman. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato ini tergolong sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dari pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi tingkat pertama di dunia barat. Dan Plato juga diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Selain sebagai filsuf, Plato juga terkenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pada usia 20 tahun, Plato bertemu dengan Socrates dan belajar dengannya. Plato telah menjadi murid setianya Socrates, dan pelajaran yang telah diberikan oleh Socrates menjadi kepuasan bagi Plato. Plato menjadi murid setia Socrates sampai akhir hidup Socrates. Socrates yaitu guru sekaligus sumber ide bagi Plato. Socrates dan Plato hidup di zaman yang berakas dalam peradaban Yunani kuno. Satu pemikiran Plato tersebut yaitu yang pertama ada idea. Ide yang menurut Plato tidak saja pengertian jenis, tetapi juga bentuk dari keadaan yang sebenarnya. Ide bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Dalam konsepsi Plato, dunia yang bertubuh dan dunia yang tidak bertubuh terpisah sama sekali. Tetapi dunia yang bertubuh tidaklah semata-mata berdiri sendiri. Ide kebaikan adalah pokok karena dunia ide tersusun menurut sistem teleologi. Dan yang kedua itu ada etika. Menurut pendapat Plato, seterusnya tentang etik bersendi ada ajarannya tentang ide. Dualisme dunia dalam teori pengetahuan diteruskannya ke dalam praktik hidup. Oleh karena itu, kemauan seseorang bergantung kepada pendapatannya. Nilai kemauan itu ditentukan pula oleh pendapat tersebut. Prinsip yang menentukan kebajikan. Kebajikan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama negara harus dengan tujuan untuk mencapai kebajikan. Dengan tujuan untuk mencapai kebajikan, atas dasar itulah kemudian Plato memandang perlunya kehidupan bernegara. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebajikan jauh dari negara yang didambakan oleh manusia. Sehingga negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang menjunjung tinggi. Menurut Plato adalah negara yang menjunjung tinggi kebajikan, dan Plato beranggapan munculnya negara adalah akibat hubungan timbal balik dan rasa saling membutuhkan antara sesama manusia. Manusia juga dianugerahi bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki bakat alamiah yang berbeda dan itu menciptakan saling ketergantungan. Negara ideal menurut Plato adalah city-state, negara yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil. Negara luas akan sulit menjaganya. Sementara itu, negara yang kecil sangat sulit dipertahankan karena negara yang kecil sangat mudah untuk dikuasai. Sekian dari pemikiran Plato dan biografi Plato dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.